dasar atau PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas HKBP Nomen SN Pematang Siantar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Baiklah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan juga bisa belajar bersama. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu sendiri. Doa dalam hati. Mari kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, kita sebaiknya bernyanyi dulu ya anak-anak. Di sini Ibu memiliki sebuah lagu. Pasti kalian senang akan mendengarkan lagu yang akan Ibu sampaikan ini. Baiklah, lagunya seperti ini. Ibu praktekkan hari ini juga ya anak-anak. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tumbuh sehat dan kuat untuk belajar lebih semangat. Sapa kanan, hei, sapa kiri, hei, tetap semangat untuk belajar. Sapa kanan, hei, sapa kiri, hei, tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah bagian daun. Dan subtemanya mengenal jenis daun dan contohnya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang bagaimana sih daun, apa sih fungsi daun, dan bagaimana jenis-jenis daun, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian daun. Daun merupakan salah satu komponen yang ada pada tumbuhan, dan bisa dibilang daun merupakan salah satu organ penting yang terletak di cabang tumbuhan. Sebagian besar daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun merupakan tempat fotosintesis bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang dapat menghasilkan energi dan makanan bagi tumbuhan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Ini merupakan contoh dari bentuk daun. Di sini gambar yang pertama ini menunjukkan helai daun. Gambar yang kedua menunjukkan tulang daun, dan yang ketiga ini adalah pelepah. Dan bagian bawahnya yaitu tangkai daun. Selain yang di gambar ini, ternyata daun itu memiliki jenis-jenis yang berbeda. Apa jenis-jenisnya, Bu? Di sini Ibu memiliki 4 jenis gambar daun. Yang pertama adalah gambar daun menyirit, yang kedua gambar daun melengkung, dan yang ketiga gambar daun menjari, dan keempat adalah gambar daun sejajar. Selain dari gambar ini, nanti Ibu akan mencontohkan jenis-jenis daun dan juga contohnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, apa sih fungsi daun? Fungsi daun itu, yang pertama itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun adalah tempat proses pengolahan dan produksi makanan yang dibuat melalui karbon dioksida dan dilakukan oleh stomata dan air. Dengan bantuan cahaya matahari, proses ini sendiri disebut dengan fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat respirasi. Stomata yang ada di dalam daun tidak hanya membantu proses fotosintesis, tetapi juga merupakan organ pernapasan bagi tumbuhan, sehingga organ daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Si daun yang ketiga sebagai alat reproduksi vegetatif. Alat reproduksi yang dimanfaatkan untuk bereproduksi atau memperbanyak jenisnya. Dan yang keempat, mengatur proses transpirasi. Stomata dan kutikula yang ada pada daun membantu daun untuk melakukan penguapan yang sebagian besar tugasnya ini dilakukan oleh kutikula. Yang kelima, proses mutasi. Daun menjadi tempat untuk mengeluarkan cairan yang berbentuk tetesan dan merembes dari permukaan daun ke seluruh tumbuhan. Baiklah anak-anak, di sini ada gambar struktur luar daun atau eksternal. Bagian yang pertama, struktur luar daun adalah pelepah.
Pelepah daun merupakan bagian daun yang memiliki fungsi sebagai dudukan dari daun yang ada pada batang. Yang kedua, tangkai daun. Tangkai daun atau petiolus adalah bagian daun dengan tugas sebagai penghubung dari pelepah batang dengan helai daun. Yang ketiga adalah helai daun. Helai daun merupakan salah satu bagian paling penting pada daun karena perannya cukup penting dengan bentuk yang beragam. Ada yang tipis dan ada juga yang tebal. Fungsinya adalah untuk membantu proses fotosintesis. Dan bagian yang keempat adalah tulang daun. Tulang daun merupakan salah satu bagian yang berfungsi untuk menopang agar daun menjadi kuat dan mengangkut zat-zat yang ada dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya, struktur dalam daun atau bagian internal. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama epidermis, yang kedua jaringan mesofil. Yang pertama, jaringan epidermis merupakan jaringan sel yang hidup di dalam bagian luar dan terdiri dari bagian bawah dan bagian atas dengan fungsi sebagai pelindung jaringan. Yang kedua adalah jaringan mesofil. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan tiang. Jaringan tiang merupakan jaringan yang di dalamnya terkandung banyak kloroplas sehingga berfungsi sebagai pembuat makanan. Dan yang kedua adalah jaringan bunga karang atau jaringan spores. Merupakan jaringan dengan rongga yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Baiklah anak-anak, di sini ibu memiliki 4 contoh daun. Ini adalah jenis-jenis daun. Yang pertama, daun menyirip. Yang kedua, daun melengkung. Yang ketiga, daun menjari. Dan keempat adalah daun sejajar. Di sini ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu daun menyirip. Daun menyirip merupakan daun yang berbentuk seperti tulang dengan bulu yang berbaris seperti barisan ikan. Karena bulu-bulu dari daun ini berjajar dengan sangat teratur dan juga sangat rapi. Selain itu, bentuk daun ini berbentuk mulai dari bagian batang hingga ke bagian ujungnya. Jenis daun ini bisa kita lihat pada lingkungan sekitar kita. Contohnya, daun pada pohon durian, daun jambu biji, daun mangga, bahkan juga daun pada rambutan. Di sini ibu memiliki contohnya langsung, yaitu daun rambutan dan juga daun jambu biji. Ini adalah contoh daun menyirip. Baiklah anak-anak, yang kedua adalah daun melengkung. Daun melengkung merupakan daun yang berbentuk lengkungan dengan banyak garis-garis di permukaannya. Contohnya di sini ibu mengambil yaitu daun sirih. Ini adalah daun yang melengkung karena memiliki daun garis-garis yang banyak. Dan yang ketiga yaitu daun menjari. Daun menjari merupakan jenis daun yang memiliki bentuk daun tulang dengan daun yang ukuran yang cukup besar. Daun ini juga memiliki bentuk seperti jari-jari tangan, maka dari itu disebut dengan daun menjari. Namun ada juga daun yang menjari yang berbentuk hampir mirip dengan tangan manusia, seperti daun yang ada di tanaman daun singkong, bentuknya mirip sekali dengan manusia. Ini contohnya anak-anak, ini adalah contoh daun menjari karena dia berbentuk seperti tangan manusia, memiliki 5 jari. Oke, baiklah anak-anak, yang terakhir yaitu daun sejajar. Daun sejajar adalah daun dengan bentuk tulang yang menuju ke dalam dan memiliki garis paralel, sehingga daun ini juga disebut dengan daun paralel. Pada setiap bagian tulang yang ada pada daun sejajar ini, bentuknya akan sejajar dan menyatu. Contohnya dari daun sejajar ini adalah tanaman jagung, tebu, dan juga daun kelapa. Di sini ibu memiliki contoh yaitu daun kelapa. Ini adalah contoh daun sejajar. Anak-anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan mulai dari bagian luar daun dan juga bagian dalam daun. Di sini ibu memiliki sebuah lagu agar kalian ingat jenis-jenis daun. Ibu akan menyanyikannya. Ada 4 jenis daun. Yang pertama daun menyirip, yang kedua daun melengkung,
Dan yang ketiga daun mencari. Yang keempat daun sejajar. Itulah jenis daun. Semoga kalian ingat agar nanti selalu bermanfaat. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita tentang jenis-jenis daun, pengertian daun dan juga contohnya. Jika ada tutur kata ibu yang salah, ibu minta maaf. Demikianlah pelajaran kita hari ini, ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Doa akan dibawakan oleh ibu sendiri, doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah hasil dari contoh praktek saya, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jika ada tutur kata yang salah dalam video tersebut, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami yang sudah mengajarkan kami membuat sebuah rancangan pembelajaran atau RPP. Saya ucapkan banyak terima kasih.